melakukan diversi adalah bagian dari perwujudan atas sumpah jabatan saya bahwa saya harus benar-benar jadi DPRD ini harus benar-benar memperjuangkan aspirasi rakyat yang lebih. Atas dasar itu pada kesempatan di sore hari ini kita bertujuan mengumpulkan teman-teman media untuk menyampaikan beberapa sikap sebagai anggota DPRD sekaligus sebagai ketua fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Serang bagian timur atas beberapa persoalan yang terjadi di Kabupaten Serang bagian timur beberapa waktu lalu. Secara khusus terkait dengan sikap-sikap camat yang kemudian mengeluarkan surat camat Kecamatan Perut atas nama Indra Rupakwai bahwa dengan surat nomor 138 yang menerangkan soal penangguhan pencairan alokasi dana desa, ini adalah sikap yang menurut saya bukan tidak berdasarkan pada dana ini. Kenapa? Bahwa ada tahapan mekanisme di mana setiap tahun itu ada pencairan tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Di bulan Oktober, November, Desember ini mesti ada pemerintahan yang tingkat desa itu sementara berjalan, dan mereka telah sesuai ketentuan mereka mendapat tunjangan-tunjangan yang tertuang yang dialokasikan melalui dana alokasi desa. Tapi hari ini berdasarkan surat camat 138 itu melakukan penunggahan pencairan dana desa, sedangkan besok ini tanggal 24 itu sudah penutupan untuk SP2D keluar dari Dinas Keuangan. Ini adalah salah satu kebijakan oleh kepala wilayah yang merugikan semua ribuan masyarakat timur yang semestinya baik DD maupun ada dia harus cair di tahap ini karena ada ketentuan dari Kementerian Keuangan bahwa BLT itu harus cair di bulan Desember juga untuk kepentingan rakyat di tengah COVID. Saya melihat ada satu sikap yang tidak manusiawi oleh camat dalam hal ini bahwa sangat tidak manusiawi. Saya kira ini harus digarisbawahi. Satu sikap yang tidak manusiawi karena kondisi negara lagi COVID, masyarakat lagi menderita susah akibat dari dampak COVID. Kalau dana desanya itu ada sikap untuk alokasi dana desa itu ditangguhkan. Saya kira ini adalah sebuah sikap yang tidak manusiawi. Nah, ini harus digarisbawahi karena masyarakat lagi menunggu kepala-kepala desa, karakter sementara ada di pulau semua sambil menanti pencairan dana desa. Bahwa transfer melalui ada peredaran dana desa itu sudah masuk dari rekening desa semua. Itu alasannya apa Pak Ketua? Ini perlu kita sampaikan karena sampai sekarang itu bahwa belum ada satu surat atau keterangan dari Dinas PMDes untuk melanjutkan kepada keuangan untuk pencairan dana desa. Tadi malam kita berkonfirmasi dengan Kabit Keuangan Pak Patrimuni bahwa memang sampai hari ini belum ada surat dari PMD. Apa alasan PMD? Yang kemudian tidak mengeluarkan rekomendasi atau satu surat keterangan untuk desa-desa ini segera melakukan pencairan dari tahap 3. Kita kira ini alasannya. Kenapa kemudian ini menjadi pertanyaan bersama? Tapi Pak Ketua, apakah cuma terjadi di Teon atau di kecamatan? Kita menduga ini bisa terjadi di kecamatan lain, tapi yang kita tahu persis sehingga ini menjadi data yang bisa kita pertanggungjawabkan, maka ini terjadi di Timur hari ini. Itu satu. Kedua, ada juga surat edaran dari Pemdes memberikan surat berdasarkan peraturan Bupati nomor 25A bahwa ada surat tentang perubahan APBDes. Maka kita kira terkait dengan alasan adalah soal COVID terjadi pemangkasan 10%. Tapi sesungguhnya ketika melakukan kebijakan untuk pemangkasan ada di 10%, karena ada itu tidak terlepas dari batang tubuh APBD Kabupaten Serang bagian timur 2020, baik APBD murni maupun APBD perubahan. DPRD punya tugas dan tanggung jawab, DPRD punya fungsi penganggaran, DPRD punya hak untuk mengetahui dan menyetujui dan bahkan mengesahkan anggaran dalam batang tubuh APBD. Kita kira PMD melakukan langkah-langkah, tidak ada langkah-langkah inkonstitusi karena tidak anggaran ini mesti dibahas bersama, disetujui bersama dengan DPRD. Apa dibalik kebijakan yang dilakukan oleh PMD? Kita kira PMD harus sadar benar tentang sistem pengelolaan keuangan dan bagaimana roda pemerintahan di sini diserahkan oleh dua institusi besar di kabupaten yang adalah pemerintah daerah maupun DPRD. Ini kita kira mengabaikan, melecehkan DPRD dalam fungsi dan perannya sebagai punya hak legislasi dan juga hak-hak lain adalah hak termasuk hak anggaran. Kita melihat camat kemudian mengeluarkan dasar
7 caretaker yang dirasakan oleh saudara penjabat bupati, saudara Hadi Sulaiman. Dasarnya apa? Kalau memangnya dia berkeberatan atas SK saudara bupati, maka dia harus mesti melakukan langkah-langkah betul karena tidak sesuai dengan prosedural. Saudara pejabat bupati Kabupaten Serang Bagian Timur atas nama saudara Hadi Sulaiman mengeluarkan SK tanggal 19 Oktober itu bagian dari memperpanjang, menegaskan bahwa tidak bisa pemilihan kepala desa itu di masa pilkada. Atas dasar itu karena kepala desa ini kan tidak bisa melakukan pemilihan habis berinvestasi tanggal 18. Oleh itu harus ada roda pemerintahan berlanjut di tengah pilkada. Seolah orang menilai ini adalah sikap subjektif tapi menurut beta ini adalah murni objektif bagaimana tata kelola pemerintahan. Nah, oleh sebab itu beta kira camat segera menarik surat-surat yang ada yang ditujukan kepada direktur bank unit Pegadaian Mula untuk terjadi kelancaran terhadap pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat desa-desa. Ini merugikan masyarakat Pulau Teo. Saya sebagai wakil rakyat dan sekaligus dari pulau itu, saya merasa ini harus ada sikap interupsi terhadap pemerintah daerah. Saya pada kesempatan di semua media saya meminta untuk minimal Kementerian Keuangan maupun Kementerian Desa tahu tentang pelayanan seperti ini yang kemudian bisa saja camat melakukan penangguhan terhadap pencairan dana desa di ADD di Bank Maluku. Kita kira ini sangat merugikan masyarakat hari ini. Masyarakat di tengah COVID, tapi kemudian coba untuk penangguhan. Kita melihat ada semacam instruksi atau ada semacam beta menduga kuat ada semacam konspirasi di balik proses-proses seperti ini. Ini murni kalau memangnya tidak suka dengan SK pejabat bupati terhadap 7 caretaker DTO untuk menyembunyikan pemerintahan. Ini minimal ada celah hukum lain. Minimal kabak hukum minimal memberikan telah terhadap ini. Minimal Pemdes sendiri bikin telah terhadap ini. Pada beberapa waktu lalu, Pemdes sendiri minta nama-nama caretaker dari saya kurang lebih jam 6 sore, jam 6 pagi. Tapi beta bukan punya kewenangan untuk mengusulkan nama-nama. Beta punya kewenangan adalah bagaimana pemerintahan. Beta punya kewajiban adalah pemerintahan ini harus berlanjut, tidak boleh terjadi kevakuman dan pelayanan pemerintahan di tingkat desa. Nah, oleh sebab itu, beta minta Sekda, Pemdes, tata pemerintahan, asisten pemerintahan maupun kabak hukum bertanggung jawab atas situasi hari ini. Kita berharap ini segera diatasi saat ini. Ini tidak bisa diberiakan karena menurut saya di tengah COVID masyarakat membutuhkan dana, tapi ada surat untuk penangguhan pencairan di tingkat bank. Ini adalah sikap pemerintah, pelayanan yang tidak manusiawi. Ini meresahkan masyarakat Teoran, ribuan masyarakat di sana. 10 desa hari ini menanti BLT, tapi kemudian ini sampai sekarang tidak cair. Ada apa tidak cair ini dana desa? Jadi Pak Ketua di teori itu ada berapa desa? 10 desa semua sampai hari ini belum cair. Jadi semuanya ada kecamatan gitu. Satu kecamatan tapi surat yang ditujukan oleh camat ke PPMD itu cuma 7 desa. 7 yang desa yang dikarakterkan oleh SK pejabat bupati. Dasar penangguhan ini dasarnya apa? Tidak punya apa tuh? Terakhir ini. Lalu Ketua terakhir, kalau misalnya sampai akhir tahun camat masih tetapkan gitu. Oh, beta akan sampaikan kepada caretaker. Beta kira ini harus direkam juga bahwa beta akan melakukan sikap-sikap sebagai pro rakyat. Begitu. Beta akan mendatangi langkah-langkah ini beta akan mendatangi ombudsman dengan surat-surat camat itu sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh negara untuk memproteksi pelayanan publik di Republik ini. Bahwa beta akan ketemu dengan ombudsman dan kalau langkah ini kemudian ketemu melakukan advokasi terhadap ini dan celah-celah hukumnya adalah melanggar ketentuan dan ini adalah ancaman pidana, maka dengan resmi beta sampaikan sekali lagi bahwa camat hati-hati dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat Tewa. Karena beta sebagai wakil rakyat dari sana asal pulau itu beta ingatkan camat sekali lagi harus berhati-hati karena ini merugikan masyarakat banyak. Dan camat menurut beta camat tidak punya dalil hukum dalam untuk mengeluarkan surat ini karena tidak ada dasar regulasi. Ketentuan mendasari surat ini ke bank. Tapi caretaker mengeluarkan surat SK itu ada sandaran-sandaran hukum yang caretaker buat. Penjabat Hadi Sulaiman buat. Oleh sebab itu akan langkah-langkah hukum pun akan kami ambil. Beta sebagai wakil rakyat dari sana asal pulau itu beta akan ambil langkah-langkah. Beta punya hak institusional terhadap sebagai anggota DPRD beta akan ambil langkah-langkah itu. Dan beta ingatkan saudara camat untuk segera menarik semua surat-surat yang ditujukan kepada Bank Maluku untuk melakukan penangguhan terhadap pencairan dana.
Dan beta juga ada saat untuk pemerintah daerah Kabupaten Serang bagian timur di seluruh jajaran yang berkaitan dengan pencairan dana desa. Ini segera melakukan pencairan dana desa. Beta minta kepada pihak baik pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Kementerian Keuangan untuk memperhatikan secara khusus pengelolaan anggaran keuangan dana desa, transfer DAO yang terjadi di Kabupaten Serang bagian timur. Saya kira ini adalah sebuah konspirasi yang kemudian merugikan masyarakat, kebijakan yang tidak pro terhadap masyarakat Kabupaten Serang bagian timur yang ada di ujung. Bahwa hari ini pemerintah provinsi, pemerintah pusat sementara memberikan konsen terhadap pembangunan di kawasan-kawasan 3T. Tiur, Kesui dan wilayah-wilayah 3T itu menjadi wilayah perhatian pemerintah pusat. Tapi konkret dari kebijakan model seperti ini adalah kebijakan yang tidak pro terhadap wilayah-wilayah. Katong sendiri sayangkan seorang camat yang memimpin wilayah itu kemudian melakukan langkah-langkah demikian. Mesti beta juga sampaikan bahwa camat ini selama dia bertugas hampir 1 tahun 2 tahun tidak pernah turun ke Kecamatan Tiur sebagai wilayah kerja. Hanya datang pada saat proses-proses politik pilkada kemarin. H-2 mau pilkada di Tiur berdatang. Tapi pada saat dia mencoba menerapkan satu sistem pemerintahan yang normatif, yang baik, tapi dia tidak menjalankan tugas-tugas sebagai camat di Kecamatan Tiur. Ini adalah satu hal yang tidak boleh. Begitu kalau dia merasa dia tidak mampu mengelola pemerintahan di tingkat kecamatan, baiknya dia mundur, tapi jangan kemudian dia siksa rakyat Tiur dengan cara-cara kebijakan yang tidak manusiawi. Beta mencatat sekali ini adalah kebijakan yang tidak manusiawi, kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat Kabupaten Serang. Surat penangguhan pencairan itu siapa yang tanda tangan? Camat yang tanda tangan. Camat siapa? Camat Tiur, Indrawati Rumpai. Ada beta tinggal. Beta pulang ke politik adalah pertama, beta mendorong fraksi Gerindra mendorong kepada pimpinan untuk segera dibentuk pansus terkait dengan satu, langkah camat ini. Kedua adalah surat yang dikeluarkan oleh saudara Kadis PMD bahwa pemangkasan 10% oleh ADD yang diedarkan di semua inspektorat, bupati dan lain-lain dan tidak ada tembusan di DPRD ini menjadi satu bahan untuk DPR untuk menelah surat ini dan akan lahir pansus untuk meneliti soal ini karena dokumen penyesuaian APBD yang senilai 102 miliar yang disepakati bersama oleh DPR beberapa waktu lalu ini sudah selesai. Tapi hari ini tiba-tiba ada satu surat keluar lagi bahwa pemangkasan ADD kurang lebih 10% lagi karena dengan alasan COVID-19 di Kabupaten Serang bagian timur. Beta kira ini semua desa 198 desa harus mendapat pemangkasan 10%. Beta tidak tahu aliran uang ini kemana. Begitu. Beta kira harus mengelola pemerintahan SBT secara terbuka dan transparan. Jangan ini karena kesepakatan DPR tidak ada pemangkasan ADD 110%. Tapi hari ini PMD berani kasih keluar surat dan ditujukan kepada semua orang bahwa ADD itu keluar itu dipangkas 10% dengan alasan COVID-19. Bagi beta, kita sudah sahkan anggaran perubahan itu untuk penyesuaian kondisi COVID dan itu senilai 1,2 miliar. Beta kira ini sikap fraksi Gerindra dan sikap politik fraksi Gerindra. Ya beta berharap langkah ini diambil dan sedikit proses fraksi sudah minta untuk hal itu dikonfirmasi. Kira-kira begitu.